yang entah sedang berada di mana. Dan scene terakhir menampilkan Elliot yang sedang mengangkat sebuah telepon, di mana orang yang menelponnya hanya mengatakan, "Selamat malam, Elliot." Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Romero dan Mobley yang pertama kali memperkenalkan sebuah tempat yang bernama Arcade, yang kini menjadi markas F-Society, di mana Romero menceritakan awal mula tempat tersebut terbentuk. Awalnya tempat tersebut adalah sebuah wahana yang didirikan oleh pasangan Bedford. Wahana yang menampilkan beberapa pertunjukan yang cukup unik, di mana salah satunya adalah beberapa orang kerdil serta manusia berwajah harimau. Seiring berjalannya waktu, arkade tersebut berpindah tangan dari satu nama ke nama lain, hingga akhirnya pada tahun 2000, Ned Balsam berusaha untuk kembali membangkitkan arkade. Namun sayang, ia kembali gagal dan mengatakan jika tempat tersebut terkutuk. Ia mengira jika arkade yang ia beli dari keluarga Bedford adalah sebuah tempat di mana berkumpulnya para roh-roh jahat. Oleh sebab itu, arkade tersebut tak pernah kembali beroperasi. Sekitar setahun yang lalu, putra sulung dari Ned Balsam, yaitu Harold, berniat ingin menjual arkade tersebut. Tetapi hal itu tidak disetujui oleh Ned. Lalu Harold berpikir praktis dan memerlukan uang untuk apapun yang ia perlukan. Maka dari itu ia membunuh ayahnya dengan cara menembak wajah Ned hingga tak terbentuk. Kejadian itu membuat saudaranya yang bernama Klein terbangun dari tidurnya. Dan sepenuturan dirinya, Klein merasa sedang tertidur. Tetapi ia tiba-tiba ditahan karena senjata yang Harold tembakan pada Ned adalah milik Klein. Kemudian Mobley bertanya bagaimana Romero bisa mengenali Klein. Romero menjawab jika Klein adalah teman satu selnya yang sesaat sebelum ia keluar menitipkan kunci arkade padanya untuk meminta tolong agar tempat tersebut segera dibakar. Namun hal itu tak Romero lakukan karena ia rasa tempat tersebut bisa ia sewakan dan sekarang ia akan menyewakan tempat tersebut pada Mobley. Alih-alih bernegosiasi, Mobley justru ingin mengajak Romero bekerja sama, bukan ingin menyewa tempatnya, karena Mobley tahu Romero adalah salah satu peretas telekomunikasi terbaik yang pernah ia temui. Tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Romero karena ia menginginkan uang dari Mobley. Mobley mencoba merayu Romero dengan mengiming-imingi dirinya untuk membalaskan dendamnya pada sistem yang telah merenggut 6 tahun hidupnya. Setelah apa yang Mobley katakan, Romero pun berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut bekerja sama dengan Mobley. Ia bertanya siapa pemimpin dari proyek ini. Mobley mengatakan jika pemimpin proyek ini adalah seorang pria gila yang jenius. Mobley bahkan tahu jika Romero takkan suka padanya. Tetapi Mobley sangat yakin jika pria ini akan membawa mereka menuju keberhasilan merubah dunia. Ia pun berencana untuk membawa Romero pergi menemuinya, dan orang itu adalah Elliot Alderson. Lalu scene berpindah pada masa kini, di mana setelah anggota-anggota F-Society menyelesaikan misinya, mereka berpencar untuk menjalani hidup normalnya masing-masing. Tetapi tidak dengan Mobley yang mungkin saja rindu pada Romero. Ia pun mengunjungi rumahnya dan bahkan ia sudah sangat kesal dengan ibu dari Romero. Ibunya langsung mengarahkan Romero ke basement karena anaknya sangat suka berada di sana dan Mobley pun paham. Tapi saat Mobley turun dan berusaha memanggil Romero, panggilannya tak pernah ada jawaban hingga akhirnya Mobley melihat sendiri. Romero telah tewas dengan darah yang bercucuran di kepalanya. Lalu scene kembali beralih pada lelaki yang menganggap Elliot teman saat ia sedang menonton pertandingan basket, di mana lelaki tersebut sedang mengobrol bersama istrinya yang sering ia ceritakan pada Elliot.
Tetapi hal aneh terjadi di sini karena lelaki yang diketahui bernama Ray nyatanya sedang mengobrol bersama bangku kosong di depannya yang ia anggap sebagai istri. Kembali ke Elliot, di mana ia bertemu dengan Leon untuk bertransaksi sebuah obat baru. Saat Elliot telah mengambil obat tersebut, tiba-tiba hayalannya datang dan langsung bertanya apakah Elliot menggunakan morfin lagi, namun Elliot tak menjawab pertanyaan tersebut dan berusaha untuk kabur. Tapi hayalannya terus mencegah Elliot untuk pergi, hingga akhirnya ia menjelaskan jika obat tersebut bernama Adderall, dan tujuan dari obat itu adalah untuk menghilangkannya. Ia pun langsung meminum obat tersebut sebanyak-banyaknya agar menghilangkan hayalan yang terus membayanginya. Setelah meminum obat tersebut, Elliot pun pergi dari hadapan hayalannya. Namun saat di perjalanan tiba-tiba ia dihadang oleh seorang pria yang menanyakan nama Elliot. Elliot pun panik dan berusaha untuk menghindar. Lalu ia berlari namun tiba-tiba sebuah mobil menghadangnya dan langsung membawanya masuk ke dalam mobil. Ia pun dibawa ke suatu tempat dan langsung diikatkan pada sebuah kursi, sembari menunggu beberapa orang yang sedang mengaduk semen. Melihat semen tersebut membuat Elliot semakin panik. Ia berusaha untuk memberontak namun tak ada hasil. Dan tiba-tiba saja beberapa orang membawa sebuah corong dan memasukkannya pada mulut Elliot. Kemudian satu orang lagi mengambil semen tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut Elliot. Hal itu terus terjadi hingga tiba-tiba Elliot tersadar, sedang berusaha memuntahkan pil tersebut. Saat Elliot sedang memuntahkan pilnya, hayalannya datang dan langsung mengatakan jika usaha Elliot hanyalah sia-sia. Saat melihat hayalannya kembali datang, Elliot langsung kembali mengambil pil yang baru saja ia mutahkan dan langsung memakannya lagi di atas tumpukan muntahan yang ia keluarkan dan mengatakan, "Aku takkan dikuasai." Kemudian scene berpindah pada Mobley, Darlene, dan Trenton yang berkumpul di rumah milik Trenton untuk membahas tentang kematian Romero. Trenton mengaitkan hal ini dengan kematian yang baru saja terjadi pada Gideon, dan ia memperkirakan jika kejadian ini adalah ulah dari Dark Army. Namun Darlene meyakinkan rekan-rekannya jika itu semua bukanlah ulah dari Dark Army. Akhirnya Darlene pun memutuskan untuk mencari keberadaan Elliot dan jika ia menemukan info yang lebih banyak, ia akan menghubungi rekannya. Sementara Mobley memutuskan untuk terlebih dahulu singgah di rumah temannya yang berada di kawasan Arizona. Kembali ke Elliot yang setelah meminum kembali obatnya, ia terbangun dari tidurnya dan merasa dirinya kembali bugar. Bahkan hayalannya telah hilang dan ia menjadi lebih fokus. Elliot sangat senang setelah hayalan ayahnya menghilang begitu saja setelah ia meminum obat Adderall. Elliot kini benar-benar merasa terlahir kembali. Ia pun menjadi aktif berbicara dan bahkan filosofi bodoh yang dibicarakan oleh Leon mulai terdengar memukau. Lalu pertandingan basket yang membosankan terasa menjadi lebih menghibur. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah sistem tubuh Elliot mengalami kerusakan dan tiba-tiba sistem tubuhnya seperti komputer ketika mengalami kernel panik. Dan setelah kejadian itu, Elliot bahkan tak tertidur hingga 6 hari lamanya dan perlahan kesadaran Elliot kacau. Lalu saat ia tengah berada di suatu kafe, tiba-tiba saja temannya yang bernama Ray mendatanginya sembari membawa buku jurnal yang ia buang di pertemuan gereja. Ray bercerita jika ia mengalami apa yang Elliot rasakan. Ia bercerita tentang teman lamanya yang bernama Kaplan, di mana ia berbincang dengannya sesaat ia terbangun dari tidurnya. Ray pikir ia gila karena telah berbicara dengan seseorang yang telah tiada. Tetapi hari demi hari berganti. Ia terus melakukan hal itu hingga menjadi sebuah kebiasaan baru baginya. Kemudian scene berpindah pada salah satu anggota FBI yang mendatangi kediaman Ibu Romero untuk berbicara dengannya. Saat ia mengetuk pintu, Ibu Romero keluar dan mengatakan apa yang ia butuhkan di pagi buta ini. Agen FBI yang memperkenalkan dirinya sebagai Piero mengatakan jika ia telah tahu motif di balik kematian Romero. Namun ibunya mengatakan jika ia telah berbicara dengan polisi terkait hal itu. Ia pun menutup kembali pintunya dan menyuruh Piero untuk pergi. Tak berhenti sampai di situ, Piero terus berusaha membujuk Ibu Romero agar mau memberinya akses masuk. Akhirnya ia pun berkata jika ia mengetahui jika Ibu Romero sering menghisap ganja. Tetapi ia tak bisa melintingnya dan meminta bantuan anaknya untuk melintingkan sebuah ganja untuknya. Ia bercerita jika dirinya bisa melinting ganja seperti apa yang Romero lakukan. Ia sering melakukan hal itu sewaktu SMA saat memberikannya pada adiknya. Setelah mendengar perkataan tersebut, lalu ibu dari Romero pun membukakan pintu dan mempersilahkan Piero untuk masuk.
Piero langsung melintingkan sebatang ganja untuknya dan ibu Romero memuji lintingan yang Piero bentuk. Kemudian Piero mulai bercerita tentang latar belakang Romero. Apakah ia terlihat mencurigakan sesaat sebelum ia meninggal? Ibunya menjawab jika anaknya tak pernah macam-macam. Ia hanya berkutat di depan komputernya yang tak pernah ia pahami. Lalu, Piero bertanya apakah Romero memiliki teman, dan ibunya menjawab Romero tak pernah memiliki teman kecuali seorang pria gembul yang sering mendatanginya. Kemudian ibunya meminta tolong pada Piero untuk mengambilkan sebuah gelas air minum untuknya. Piero pun mengambil gelas tersebut. Tetapi saat ia tengah mengambil gelasnya, tiba-tiba ia mendapatkan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya ia pun mencoba untuk mencari sesuatu. Box demi box ia keluarkan, hingga akhirnya ia menemukan sebuah pamflet pesta F Society yang Darlene buat. Di sana pun tertera tempat serta alamat di mana pesta tersebut digelar. Lalu Piero mengambil pamflet tersebut dan memutuskan untuk mencari tahu keberadaan tempat pesta itu. Kemudian, scene berpindah pada Ray dan Elliot yang memutuskan untuk berpindah tempat. Di mana kali ini Ray kembali bercerita tentang istrinya yang ia anggap sebagai salah satu pengemudi handal. Namun, suatu ketika semua itu tak menjadi berarti setelah ia kehilangan kendali. Ray pun berkata jika ia menentang seluruh orang yang mengatakan jika hayalannya yang ia ciptakan adalah omong kosong. Bahkan Ray tahu tentang orang yang Elliot tulis di jurnalnya adalah orang yang sangat penting baginya, hingga ia tak bisa melupakannya namun tak bisa pula mengingatnya. Setelah bercerita, Elliot memutuskan untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, tiba-tiba ia ditantang untuk bermain papan catur dengannya. Dan saat Ray memberikan kursinya pada Elliot, tiba-tiba hayalan ayahnya kembali datang menghampiri Elliot. Sementara itu, Pierrot berhasil mengikuti petunjuk pamflet tersebut dan berhasil menemukan markas dari komunitas F Society. Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.